Next, let's see here. Like I said before, that in the word reopen, there are three meaningful units. The first is re. Kata re, imbuhan re ini adalah meaningful unit sendiri. Kemudian the second is open, is a meaningful unit. Kemudian yang ketiga ed itu juga meaningful unit. Masing-masing ketiga unsur ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Oke. Next. Nah, ketiga unsur ini dinamakan apa? Because we cannot say that a re and an ed as words, maka elemen ini disebut sebagai morfem. In other words, a morpheme is a minimal unit of meaning or grammatical function. Jadi dengan kata lain, apa itu morpheme? Morpheme itu adalah sebuah minimal unit of meaning yang memiliki fungsi atau arti sendiri. Fungsi yang di sini maksudnya fungsi gramatikal sendiri. Sama seperti tadi, misalnya re itu memiliki arti sendiri. Re itu artinya kembali, sementara ed itu memiliki fungsi gramatikal, fungsinya untuk mengubah kata menjadi bentuk kedua. Oke. Next. Nah, morfem itu ada beberapa jenis, ada dua jenis. Yang pertama adalah free morpheme, ya. A morpheme that can stand by themselves as single words. Free morpheme adalah morpheme yang dapat berdiri sendiri sebagai sebuah kata sendiri. Kalau bound morpheme itu adalah morpheme yang tidak dapat berdiri sendiri, yang biasanya itu nempel di morpheme yang lain. Contoh kata open tadi ya, terus kemudian kata tour itu adalah a free morpheme yang bebas-bebas, itu maksudnya bisa berdiri sendiri, independent. Kalau bound morpheme itu terikat. Bound itu artinya terikat, maka bound morpheme adalah morpheme yang terikat pada apa? Terikat pada morpheme yang lain. Contohnya contohnya morpheme re, terus kemudian is. Re tadi misalnya in research, re-elect, terus kemudian restart. Re plus start berarti menyalakan kembali. Terus kemudian is misalnya dari kata dalam kata scientist itu science plus ist yang fungsinya adalah untuk membentuk, fungsi gramatikalnya adalah untuk membentuk kata tadi menjadi kata benda yang berhubungan dengan orang, misalnya seperti itu. Kemudian ada s yang digunakan sebagai penanda dari plurality, dari sebuah kata itu jamak atau tidak. Nah, semua prefix atau suffix in English itu adalah bound morpheme, artinya mereka tidak bisa berdiri sendiri. Sementara free morpheme itu adalah kata-kata Inggris yang memang terpisah, misalnya kata basic noun, kata benda dasar, misalnya kata sifat atau kata kerja. When they are used with bound morpheme, the basic word known as stems. Jadi, ya, tadi kan free morpheme itu contohnya kata open. Nah, dalam kata reopened tadi itu basic wordnya, ya, kata dasarnya. Kata reopen itu kata dasarnya adalah open. Nah, itu disebut sebagai stem. Stem itu kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya batang. Nah, contohnya dalam dua kata ini ada undressed, ada carelessness. Kata undressed itu prefixnya un, terus kemudian stemnya adalah dress, kemudian suffixnya adalah ed. Un dan ed ini merupakan bound morpheme, sementara dress itu adalah free morpheme.
Sementara carelessness, ada carelessness, kata dasarnya apa? Kata dasarnya adalah care. Basic wordnya adalah care. Less dan ness-nya itu adalah bound morpheme. Jadi di sini stemnya adalah care. Nah, ini terus kemudian free morpheme itu di breakdown lagi. Ada lexical dan functional. Lexical morpheme itu adalah ordinary nouns, ya. Misalnya di situ ada girl, man, house, tiger, set, long, dan sebagainya. Nah, lexical morpheme ini membawa konten dari bahasa yang kita sampaikan. Open class of the word. Jadi dia membuka kelas kata, membuka jenis kata. New lexical morpheme can easily be added to the language. Nah, biasanya lexical morpheme itu bisa ditambahkan ke suatu bahasa tertentu. Terus kemudian ada functional morpheme. Functional tadi ya, yang intinya dia adalah sebuah kata yang memiliki fungsi. Jadi dia tidak termasuk dalam noun, adjektif atau kata kerja, tidak masuk kata benda, kata sifat atau kata kerja atau verb, tapi dia itu memiliki fungsi yang spesifik. Contohnya adalah preposition, ya, atau conjunctions. Contoh ada kata and, but, when, because, on, near, above, in, ada the, ada it, ada them, termasuk I dan you adalah functional morpheme. Ini merupakan closed of class, ya, closed class of words, jadi tidak bisa ditambahkan functional morpheme. Terus kemudian ada bound morpheme itu dibagi menjadi dua kategori, ada derivational morpheme dan inflectional morpheme. Derivational itu misalnya ada we use them to make new words, untuk membuat kata yang baru dari different grammatical category from the stem, yang memiliki kategori gramatikal yang berbeda dari stemnya tadi. Misalnya kata goodness. Nah, adjektifnya adalah kata dasarnya adalah good. Ada careful, ada careless, derivational. Maksudnya ditambah dengan prefix atau suffix. Kemudian ada inflectional morpheme. Inflectional morpheme itu tidak digunakan untuk memproduksi kata yang, tidak digunakan untuk membuat kata yang baru. Used to indicate aspect of grammatical function of a word, digunakan untuk mengindikasikan aspek dari grammatical function. Ya. Contoh misalnya untuk menyatakan tentang pluralitas atau past tense atau komparatif posesif dan sebagainya. Nah, bisa dilihat di situ contohnya, misalnya ada ini, ada s, ya, yang digunakan untuk noun, ini untuk menandakan jamak. Kalau dalam verb, s itu digunakan untuk menunjukkan kata benda tunggal, kata kerja yang merujuk pada subjek tunggal dan simple present misalnya. Terus kemudian ada adjektif misalnya yang dibentuk dari kata est. In English, all inflectional morphemes are suffixes. Di dalam bahasa Inggris, inflectional morpheme itu adalah suffix. Nah, an inflectional morpheme never changes the grammatical category of a word. Contohnya older, oldest, ya. Itu inflectional morpheme-nya adalah er dan est. Nah, ini mereka cuma mengubah artinya, tapi tidak dengan serta-merta kemudian mengubah jenis katanya. Old itu adjektif, kalau older ya tetap adjektif. Oldest juga tetap adjektif. A derivational morpheme can change the grammatical category of a word. Kalau derivational morpheme itu bisa mengubah kategori gramatikal dari sebuah kata. Misalnya ada kata teach, kemudian jadi teacher.
teach itu artinya mengajar, teacher artinya orang yang mengajar. Dari